Bunda Maria, Bunda Gereja. Sering kita mendengar bahwa 3 hal yang paling membedakan antara kita umat Katolik dengan saudara-saudari kita Kristen non-Katolik adalah ajaran tentang Bunda Maria. Bunda Maria dan Bunda Maria. Sesungguhnya ini adalah fakta bahwa cukup ironis, justru karena seharusnya Bunda Maria dapat mempersatukan kita sebagai satu saudara. Mengapa? Karena melalui rahmat pembaptisan kita dijadikan anak-anak angkat Allah di dalam Kristus. Lihat Efesus 1:4-5. Dan oleh karena itu, kalau Bunda Maria adalah Bunda Kristus, maka ia adalah Bunda kita, juga menjadi Bunda Gereja. Kalau Bunda Maria adalah Bunda Kristus, maka ia adalah Bunda kita, juga menjadi Bunda Gereja, Bunda rohani bagi semua kita. Dasar penghormatan umat Katolik kepada Bunda Maria, Bunda Allah dan Hawa yang baru. Jadi dasar penghormatan umat Katolik kepada Bunda Maria adalah karena Tuhan telah terlebih dulu memilih sebagai Bunda Allah, sebagai Bunda Kristus yang dikandung dan dilahirkan adalah Allah. Itulah sebab di dalam kitab suci Maria disebut sebagai Bunda Allah. Lukas 1 pasal 43 sampai 35, Galatia 4 pasal 4. Jika kita merenungkan bagaimana malaikat Tuhan menyapa Bunda Maria pada saat ia memberitakan kabar sukacita, kita akan melihat betapa Allah sendiri melalui rahmat malaikat utusannya menghormati Maria dengan menyapa, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Lukas 1 pasal 28. Kata aslinya menurut Vulgata adalah yang lebih tepat untuk diterjemahkan sebagai "Salam, hai engkau yang penuh rahmat." Sapaan semacam ini tidak pernah ditujukan kepada tokoh manapun di dalam Alkitab. Dan kata penuh rahmat ini menjadi salah satunya dasar yang dipandang oleh para bapak gereja untuk mengatakan bahwa sudah sejak awal hidupnya dalam kandungan ibunya, Bunda Maria sudah dipenuhi dengan rahmat Allah. Oleh karena tugas yang diembannya sebagai Bunda Allah, maka Maria dibebaskan dari noda dosa. Selanjutnya, karena Bunda Maria adalah Bunda yang melahirkan Kristus, Sang Hidup, Yohanes 14 pasal 6, yang memberi hidup kepada dunia, Yohanes 6 pasal 33, maka Bunda Maria juga secara tidak langsung berperan serta dalam memberikan hidup kepada dunia. Konsili Vatikan II tentang Gereja, Lumen Gentium 53. Dengan demikian, Bunda Maria menyempurnakan arti kata Hawa, yang artinya ibu dari segala yang hidup. Ibu dari segala yang hidup, Maria adalah Sang Hawa yang baru, yang daripadanya lahir Sang Hidup yang memberikan hidup yang kekal. Maka peran Bunda Maria sebagai Hawa yang baru mendukung peran Kristus sebagai Adam yang baru. Lihat Roma 5 12-21. Rasul Paulus membandingkan Adam dan Kristus pada saat mengatakan bahwa oleh ketidaktaatan suatu orang, Adam, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, dan karenanya oleh ketaatan satu orang, Kristus,
semua orang peroleh hidup yang kekal. Mengambil prinsip yang sama, Santo Ireneus 180 membandingkan Hawa dan Maria. Sebagai Hawa yang baru, ikatan ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketaatan Bunda Maria. Apa yang terikat oleh ketidakpercayaan Hawa dilepaskan oleh iman Bunda Maria. Santo Ireneus 189 AD. Ikatan ketidaktaatan di sini maksudnya adalah belenggu dosa yang mengikat manusia karena ketidaktaatannya kepada Allah. Harus diakui bahwa meskipun Adam juga berdosa, namun dosanya ini dilakukan setelah Hawa terlebih dahulu jatuh dalam dosa, ketidaktaatan kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, pada saat penebusan dosa, kondisi sebaliknya, yaitu diawali dengan ketaatan Bunda Maria, sang Hawa yang baru, kepada kehendak Allah. Lihat Lukas 1:38. Sehingga Kristus sebagai Adam yang baru dapat datang ke dunia oleh ketaatannya kepada kehendak Allah Bapa. Oleh karena ketaatan Bunda Maria inilah Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia di dalam rahim Bunda Maria dan kemudian dilahirkan olehnya, sehingga Bunda Maria layak disebut Bunda Allah. Dengan melahirkan Kristus, Maria juga dapat disebut sebagai Bunda Gereja karena Kristus sebagai kepala selalu berada dalam kesatuan dengan gereja yang ada dalam anggota-anggotanya yang memperoleh hidup di dalam dia. Oleh karena itu, para bapak gereja tak ragu untuk mengatakan bahwa Bunda Maria adalah Bunda mereka yang hidup. 2. Karena Bunda Maria adalah Bunda Allah dan Hawa yang baru, ia tidak pernah terpisah dari Kristus dan gereja. Saat kejatuhan Adam dan Hawa, Allah telah merencanakan akan mengutus sang penyelamat yang akan lahir dari keturunan sang perempuan. Kejadian 3 pasal 15. Menurut para bapak gereja, kata perempuan yang dimaksud di sini bukanlah Hawa, tetapi Hawa yang baru. Hal ini sudah menjadi pengajaran gereja sejak abad kedua oleh Santo Justinus Martir, Santo Ireneus, dan Tertullian, yang lalu dilanjutkan oleh Santo Agustinus. Dengan persatuan dengan Kristus, Bunda Maria menjadi terdepan dalam perjalanan iman. Sang ibu yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan Yesus, Bunda Maria hadir secara istimewa dalam kehidupan Yesus di dunia. Di sini setiap peristiwa hidupnya, ketaatan iman Bunda Maria terus diuji dan disempurnakan oleh Tuhan. Sejak terbentuknya Kristus dalam rahimnya, saat kelahirannya, dia amat yang termiskin saat mengungsi ke Mesir. Saat hilangnya dan ditemukannya kembali Yesus di Bait Allah, saat pertumbuhannya sejak kanak-kanak sampai dewasa, Maria hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di bawah satu atap dalam kesederhanaan keluarga tunggal kayu. Saat Yesus pertama kali melakukan mukjizat di perkawinan di Kana, Bunda Maria hadir. Demikian pula pada saat Yesus mengajar orang banyak. Walaupun kitab suci tidak mencatat secara detail tentang Bunda Maria, namun kita mengetahui bahwa Bunda Maria hadir di saat-saat penting dan menentukan dalam hidup Tuhan Yesus di dunia. Penyertaan Bunda Maria mencapai puncaknya pada saat ia mendampingi Kristus sampai di Bukit Golgota. Di saat hampir semua muridnya meninggalkan dia,
Maria tegar berdiri di kaki salib Kristus dan turut mempersembahkan dia di hadapan Allah Bapa. Bunda Maria melihat sendiri kesengsaraan putranya Yesus Kristus yang melampaui segala ungkapan untuk menebus dosa-dosa manusia. Di kaki salibnya, Maria terlihat sendiri apa yang nampaknya seperti pengingkaran total yang dikatakan oleh malaikat Gabriel saat memberikan kabar gembira. Ia akan menjadi besar. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 pasal 22 sampai 23. Di hadapan mata Bunda Maria yang terlihat adalah penderitaan putranya yang tak terlukiskan. Ia dihina dan dihindari orang-orang yang penuh kesengsaraan. Ia sangat hina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Yesaya 53 pasal 3 sampai 5. Betapa besarnya ketaatan iman yang ditujukan oleh Bunda Maria di kaki salib itu di hadapan Allah. Betapa totalnya ia memasrahkan dirinya kepada Tuhan tanpa syarat, mempersembahkan segalanya kehendak dan pemahamannya kepada Tuhan yang tak terselami jalannya. Roma 11 pasal 33. Ini mungkin adalah disebut sebagai pengosongan diri yang paling dalam yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Paus Yohanes Paulus II. Para ibu yang pernah menyaksikan anaknya meninggal di dunia di depan matanya sendiri akan lebih dapat memahami perasaan Bunda Maria. Apalagi dalam hal ini, Yesus wafat dengan cara yang sangat memilukan hati. Ia disiksa sampai mati dan kepadanya difitnahkan segala yang jahat, walaupun sesungguhnya ia tidak bersalah. Di kaki salib Yesus tergenapilah nubuat Nabi Simeon kepada Bunda Maria, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Lukas 2:35. Di kaki salib Bunda Maria membuktikan persatuannya dengan Kristus melalui keteguhan iman yang sama ketika ia menerima kabar gembira, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu, ya Tuhan." Lukas 1 pasal 38. Maria Bunda Gereja dan sebagai umat Katolik sangat menghargai Bunda Maria. Dengan dasar penghormatan umat Katolik, Maria adalah Bunda Allah dan Hawa yang baru. Bunda Maria, Bunda Allah yang tidak pernah terpisah dari Kristus dan Gereja. Bunda Maria dengan persatuannya dengan Kristus, Bunda Maria menjadi terdepan dalam perjalanan iman. Tulisan ini ditulis di Katolitas. Bila teman-teman ingin mau membaca secara lengkap, silakan membaca di Katolitas. Jangan lupa juga untuk membagikan ini karena sangat penting kita mencapai semua orang. Terima kasih.